Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat malam. Selamat hari Minggu. Orangnya banyak, suaranya pelan ya. Horas. Giliran Horas kenceng, emang orang Batak ya. Ada sukacita? Amin. Baiklah, nats kita tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25, demikian dikatakan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian dikatakan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua bulan Januari. Secara khususnya ini adalah minggu setelah Epifanias. Epifanias itu biasanya jatuh di tanggal 6 atau 7 Januari. Nats ini mau memberitakan tentang yang diungkapkan dalam topik kita minggu hari ini, yang mengatakan bahwa diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Masalahnya kalimat diutus, tidak semua orang mau diutus. Hanya Yesaya yang berani mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Kalimat diutus ini adalah siap untuk memberitakan firman. Ada 3 tugas. Kalau kita orang Kristen, ada 3 tugas yang tidak boleh ditawar. Di antaranya yang pertama, marturia. Marturia artinya bersaksi. Kedua, koinonia. Apa arti koinonia? Bersekutu. 3, diakonia. Artinya melayani. Ketiga tugas ini, marturia bersaksi, koinonia bersekutu, diakonia melayani, tidak boleh tidak ada dalam diri kita. Harus ada. Kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Yesus. Kenapa kita harus bersaksi, bermarturia? Karena saya orang Kristen, saya mengenal Tuhan. Betul mengenal Tuhan? Hidupmu sendiri akan menjadi saksi bagi Tuhan. Bersekutu,
Koinonia, sekarang kita sudah melaksanakan bersekutu bersama dengan Tuhan. Diakonia melayani, sekarang ini kita sudah saling melayani. Pemusik sudah melayani kita, pengkhotbah sudah melayani, sintua sudah melayani, dan Anda pun sudah melayani dengan bernyanyi. Jadi kalau ada yang di dalam ruangan ini belum kedengaran suaranya, nanti habis khotbah nyanyi harus kedengaran suaranya. Itu tandanya kita sama-sama saling melayani. Melayani itu kan bukan harus dari podium ini. Melayani bisa melalui sikap, perbuatan, pelayanan, bahasa yang keluar dari dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita mau melihat ada sosok, ya, sosok seorang Filipus yang luar biasa. Di sini Filipus sebagai seorang yang menerima karunia Tuhan. Dia menerima anugerah Tuhan yang begitu baik. Sehingga apa yang dia lakukan selalu mengeluarkan aura karisma pelayan. Ada seorang yang bernama Simon di sini. Tapi dia bukan Simon Petrus, juga bukan Simon Kirenius. Tapi ini Simon yang selalu hidup dalam perdukunan. Tahu dukun ya? Dukun bahasa Bataknya apa? Datu. Datu singkatan apa? Dang tutu. Jadi dukun itu datu. Datu itu dang tutu, berarti tidak benar. Dang tutu itu artinya tidak benar. Jadi berarti dukun itu tidak benar. Merasa selama ini Simon begitu banyak menghasilkan uang melalui pendukunannya. Dia melakukan itu sampai masuk ke Yerusalem, ke Samaria. Tetapi kuasa Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh kuasa apapun. Tuhan mengirimkan Filipus masuk ke daerah Samaria sampai dengan ke Yerusalem. Dia tidak sendirian, ada juga Petrus. Mereka melakukan pelayanan dengan begitu, seperti lagu kita itu, adil dan penuh kebenaran. Tidak neko-neko, tidak menjual firman Tuhan, tidak menggadaikan harga dirinya. Tetapi mereka melakukan tugas pelayanan seperti yang ditugaskan Tuhan, beritakanlah firman ke Samaria. Karena Samaria saat itu sedang diganggu oleh seorang Simon yang hidupnya selalu berdukun-dukun. Kehadiran mereka disambut baik oleh jemaat di Samaria dan di Yerusalem saat itu. Tuhan mengasihi karunia buat kami menumpangkan tangan. Di HKBP yang bisa menumpangkan tangan hanya pendeta. Evangelis, sintua, bibelfro, diakones, guru huriat tidak bisa. Hanya kami yang diberikan tugas untuk menopangkan tangan. Tapi dalam nats ini, Filipus saat dia menopangkan tangan kepada jemaat saat itu, Simon yang hidupnya dengan roh-roh jahat, roh-roh gelap, dengan dukun-dukun, melihat bahwa saat tangan Filipus diangkat, dia melihat ada terang, ada kuasa yang tidak bisa dilihat oleh orang, tapi dia menyaksikan sendiri. Dan ternyata saat dia mengangkat tangan memberikan berkat kepada orang banyak saat itu, Simon melihat bahwa semua orang terberkati. Tiba-tiba dia datang. Dia datang kepada Filipus. Bolehkah aku menerima karunia yang engkau miliki? Aku bayar pun. Wah, main-main ini orang dengan Tuhan Yesus. Bisa-bisanya anugerah dibayar. Anugerah itu tidak dibayar. Gratis. Bagaimana caranya kita mendapatkan gratis? Percaya kepada Tuhan, hanya itu. Sekarang kalau saya tanyakan, apakah kita duduk di tempat ini dapat anugerah?
Ya, kita sampai ke gereja ini adalah karena anugerah. Kita melewati tahun 2024 memasuki tahun 2025 adalah anugerah Tuhan, bukan kita hebat. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Disinilah kita melihat seorang yang hidup menjadi penyihir, seorang yang hidup bersahabat dengan para dukun, seorang yang selama ini hidup dalam kuasa gelap, tiba-tiba begitu dia melihat Filipus dalam pelayanannya diberkati Tuhan dan mendapatkan karunia karena Roh Kudus hinggap atasnya, tiba-tiba dia mengatakan, bolehkah aku menerima karunia itu dan bolehkah aku membelinya dan akan kubayar. Ini kan suatu penghinaan. Padahal kita sudah sangat gratis dikasih Tuhan hidup ini. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Sama kan seperti kaca. Kaca di rumah kita sering ada yang tulis di atasnya itu, sudahkah saya rapih? Ada yang tulis seperti itu kan? Sudahkah saya cantik hari ini? Dengan berkaca kita selalu melihat. Dan salah satunya yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana saat kita menyampaikan firman Tuhan tidak menjadi beban, akan tetapi menjadi sukacita dalam setiap pelayanan. Karena kunjungan Petrus ke Samaria menjadi berita yang sangat menakjubkan, trending topik ya. Topik yang trending. Jadi artinya berita yang paling teratas, paling hebat. Karena orang yang bernama Simon ini tiba-tiba boleh matanya itu dikaburkan dari perdukunan, tetapi dikasih penglihatan, bisa melihat Roh Kudus yang memiliki karunia yang luar biasa. Bahkan meminta daripada Petrus, ya, bagaimana bisa si Simon ini meminta dari Petrus untuk memberikan karunia yang akan dibayarkan. Dia sudah melihat Petrus, dia sudah melihat Filipus. Wah, ini orang-orang diberkati Tuhan. Jadi kedua orang ini memang sudah diutus Tuhan untuk melakukan keheranan. Baik Filipus, baik Petrus. Ini yang membuat Simon menjadi bingung. Kenapa kedua orang ini bisa memiliki anugerah karunia itu. Inilah yang mau kita lihat saudara yang kekasih. Kita akan dapat memetik pelajaran dari khotbah ini. Yang pertama bahwa pemberitaan firman tidak bisa di stop. Harus terus menerus dilanjutkan. Mungkin saya pernah cerita pada tahun 2000-an ya, belum sampai 2010 atau 2000, pada tahun 2020-an gitu. Saya memang waktu itu selalu punya jadwal khotbah di kantor BKN, dulu namanya BAKN. Jadi setiap 2 bulan itu saya ada jadwal khotbah di situ. Saat itu jadwal saya khotbah. Tetapi saya melihat ada seorang bapak memakai dasi dan jas begitu rapi. Saya tanya sama pengurusnya, ini yang khotbah hari ini siapa? Ibu pendeta. Kan di sini tertulis Ibu Pendeta Herlina Siregar. Tetapi bapak itu bilang kata dia pendeta. Tiba-tiba ada diskusi, kami diajak ngomong ke pojok. Sebetulnya memang jadwalnya Ibu Pendeta, tapi bapak ini datang diundang oleh temannya yang kerja di BAKN ini. Akhirnya saya kan orangnya paling legowo. Saya juga bukan hanya mau memberitakan firman, saya juga mau mendengarkan firman. Karena kita hidup ini tidak bisa dengan hanya berkata-kata, tapi kita juga harus bisa melakukan apa yang kita lihat. Kemudian dengan kesepakatan akhirnya saya katakan, oke, Bapak saja yang hari ini membawakan firman, karena saya nanti ada jadwal saya lagi di bulan-bulan berikutnya. Oke, terima kasih Ibu Pendeta. Saya terharu waktu dia berkhotbah, membuat saya terkejut, membuat saya menangis dalam hati,
membuat saya bersyukur, terus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karena dalam khotbahnya dia mengatakan seperti ini. Pada tahun 1999, ini bapak-bapak yang ada yang belum lahir ya, ada yang baru tahun 2000 lahir. Bagi bapak-bapak masih ingat gak peristiwa pembakaran dan pemboman gereja di Situbondo? Ada ingat? Ada yang mengangguk berarti ingat, puji Tuhan. Jadi ada 33 gereja yang hancur, baik dibakar, baik dihancuri, baik juga yang dibom. Dan bapak yang berkhotbah ini adalah salah satu orang yang mengebom gereja di Situbondo. Dia mengatakan, saya seperti dikejar-kejar oleh bayangan putih. Rasa bersalah saya luar biasa. Dia mengatakan, kalau saya melakukan itu adalah karena saya dibayar dan disuruh, tetapi bayangan itu mengikuti saya saat tidur. Saat saya akan berdoa dengan cara mereka, agama mereka. Tapi kenapa semuanya berubah? Berubah dan berubah. Bayangan-bayangan putih itu selalu bersama dengan saya. Apakah itu tandanya saya dikuasai oleh roh? Dia bertanya dan dia berdiskusi kepada temannya. Kemudian temannya mengatakan, oh itu Yesus katanya. Dari mana kamu tahu? Hanya Yesus yang bisa memberikan Roh Kudus berkuasa atas seseorang. Itu yang dia katakan. Kemudian saya bertobat, tetapi setelah saya bertobat, saya kena santet. Saya lari ke Sukabumi. Di Sukabumi saya diselamatkan oleh seorang pendeta. Dan pendeta mengatakan siapa yang menjadi pengikut Yesus itu sangat sulit untuk terkena santet. Ini bapak ini gak percaya. Kalau begitu baptislah saya akan menjadi pengikut Yesus. Setelah itu dia sembuh, dia sampai jalan merangkak, kakinya itu gak bisa berdiri. Karena sakitnya ini, yang menurut percaya mereka disantet, menurut kita gak ada kayak gitu. Kita yang percaya Yesus gak ada kayak gitu kan, amin. Kekuatan kita luar biasa dari Tuhan. Begitu dia rajin berdoa, rajin bernyanyi, rajin beribadah bersama Bapak Pendeta ini, sedikit demi sedikit dia bisa duduk, bisa jalan, dan akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Saya tidak mau membanding-bandingkan bagaimana cara pendeta sebelah gereja, sebelah dengan gereja kita. Kalau saya 6 tahun sekolah baru dapat STH, selalu tampil happy. 2 tahun baru dapat, setelah sekolah 6 tahun, 2 tahun praktek baru dapat baju hitam ini. Kalau teman-teman kita yang sebelah itu 3 bulan belajar sudah langsung bisa jadi pendeta. Tapi saya bangga dengan Bapak ini. Dan saya juga saat itu tidak mau membanding-bandingkan dengan mudahnya seorang bisa menjadi pendeta. Yang saya bayangkan waktu itu terharunya saya menangis dalam hati, ternyata cara Tuhan mengutus, memanggil kita itu sangat unik. Dan mungkin kita di sini juga ada yang dipanggil, tapi belum menjawab. Ya, bagi pemuda di sini banyak sekali pemuda dan pemudi. Khususnya untuk pemuda dulu saya say hello, angkat tangan dulu yang pemuda yang masih jomblo. Yang belum menikah, boleh angkat tangan laki-laki yang belum menikah. Aduh banyak sekali, mau ikut saya enggak? Enggak saya bawa ke jurang. Mau ikut saya enggak? Gereja kita lagi butuh sekolah minggu laki-laki. Adakah dari Anda yang terpanggil? Kalau ada yang terpanggil mau jadi guru sekolah minggu dari cowok-cowok ganteng tadi yang angkat tangan, datang sama saya ya, rumah saya di sebelah. Nanti kita berbincang-bincang. Jadi pelayan Tuhan itu baik banget. Pelayan, kenapa saya bilang laki-laki? Karena yang sekarang ini 23 orang itu perempuan semua. Supaya ada warnanya, makanya saya minta laki-laki.
Nanti jangan minggu kemarin nggak tahu kalau orangnya hadir di sini. Saya ajak, ayo jadi guru sekolah minggu, belum terpanggil Inang. Siapa namamu biar aku panggil? Tidak banyak orang yang mau memberikan diri. Nah, sekarang ini pekerjaan Roh Kudus sangat luar biasa. Seorang yang melakukan kejahatan di situ Bondo bisa menjadi seorang pemberita firman. Bukankah itu pekerjaan Tuhan? Manusia tidak bisa mengerjakan itu. Ingat moto kita pada beberapa tahun yang lalu saat kita tahun Marturia, Boan Sadanari. Tahu artinya? Bawa satu lagi. Ada? Ingat? Adakah kita membawa satu orang ke gereja ini? Tidak. Kalau sekarang masih ada istri yang tidak ikut suaminya ke gereja, minggu depan bawalah suamimu. Kalau suami sendirian gak ada istrinya, bawalah istrimu. Jangan berantem lah, baikan dulu, pegangan tangan ke gereja. Baru di gereja ini bisa duduk berdampingan suami istri kiri kanan sambil mendengarkan firman Tuhan. Indah tidak? Daripada duduk di rumah pegang handphone, bapak pegang handphone, ibu pegang handphone, gak ada komunikasi. Setelah itu ribut dan berantem. Betul gak? Ya, kalian yang bilang betul kan? Jadi di sini salah satu kritik yang terjadi buat kita belum fokus menjadi jemaat Tuhan, belum fokus untuk pemberitaan firman. Karena kita anggap pemberitaan firman itu hanya tugasnya sintua, tugasnya pendeta, bukan tugas kita. Sementara di sini kita diajak bagaimana tugas gereja, yaitu bermarturia, berkoinonia, berdiakonia. Semua ada pada kita. Tapi kita belum terpanggil. Kehadiran Filipus, kehadiran Petrus di Samaria, ini adalah mengingatkan bahwa gereja harus terus memberitakan Injil. Karena Injil adalah salah satu tugas yang harus kita beritakan. Injil adalah kabar baik. Gereja yang benar, jika pekabaran Injilnya itu juga berjalan dengan baik. Bukan dengan terpaksa. Jadi saya juga berharap kita yang hadir di sini bukan karena mau bertemu ya dengan si doi, bukan karena mau janjian, nanti habis kebaktian ketemuan di pasar minggu, setelah itu kita ke Ayon ya. Ke gereja ini bukan karena supaya dilihat rajin, atau jangan-jangan ada yang ke gereja dimarahin mamanya karena tidak ke gereja. Jangan. Kalau itu masih terjadi, lebih baik kalian tidak usah ke gereja. Kita harus datang ke gereja bahwa memang kita perlu disiram firman Tuhan. Kita datang ke gereja karena kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita datang ke gereja karena kita mau melakukan 3 tugas tadi. Bersaksi bahwa saya adalah pengikut Yesus. Bahwa saya wajib bersekutu dengan Tuhan di gereja. Bahwa saya wajib melakukan pelayanan diakonia. Kalau ini ada di hati kita, harus silakan datang ke gereja ini. Itu yang benar. Saya pendeta juga harus mendengarkan firman Tuhan. Tidak harus menyampaikan firman. Karena kita ini manusia tidak sempurna. Ya. Seperti yang dibilang dalam bahasa Batak kan. Nobody perfect ya kan. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Makanya ada lagunya. Sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Kita tidak. Sempurna bukan sampurna. Kalau sampurna udah lain cerita ya. Nah di sini juga kita mau melihat bagaimana pemberitaan Injil dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya Roh Kudus berkuasa atas kita? Ya kita harus undang. Kita harus percaya. Bagaimana mungkin Roh Kudus akan hinggap atas kita kalau kita memiliki hal negatif tentang orang lain, kita memikirkan mencari kelemahan orang lain, kita hanya tahu bersungut-sungut tanpa memperbaiki, kita hanya tahu mengatakan ini, itu, ini dan ini, menuntut tanpa mau bekerja. Jangan harap Roh Kudus ada. Jangan katakan, wah kalau pendeta di AKBP tidak bisa menyembuhkan orang sakit, kalau di gereja lain bisa, siapa bilang? Siapa yang mengatakan itu? Kalau seorang pendeta, jangankan pendeta, jemaat yang memiliki iman yang begitu kuat dan teguh, dia bisa menyembuhkan orang sakit.
Percaya nggak itu? Percaya. Itu di Mesir itu ada namanya gereja sampah. Kenapa gereja sampah? Karena dia berada, kalau kita mau ke gereja itu kita masih melalui lorong jalan di mana kiri kanan itu orang-orang pemulung mengumpulkan barang-barang bekas. Jadi kita melalui, tapi begitu kita sampai di dalam gerejanya, semua gerejanya itu karya tangan sendiri. Baik hiasan batu-batu yang di dinding itu mereka pahat sendiri, semua kursinya juga mereka pahat sendiri, itu hasil kerja mereka. Apa yang terjadi di situ? Kenapa harus ada gereja di situ? Itu diterangkan dulu, itu yang terjadi di dalam Alkitab. Kenapa gereja ada di situ? Dirobohkan. Akhirnya mereka meminta supaya dibangun gereja. Apa kata penguasa di sana waktu itu? Mengatakan, biarlah ada gereja di sini, dipindahkan dari sana ke sini. Tapi kalau dibangun jangan. Kalau bisa kau pindahkan gereja yang di sana itu, pindah ke sini baru bisa ada gereja. Dan itulah yang terjadi di dalam Alkitab kita yang mengatakan, kalau ada saja imanmu sebesar biji sesawi, engkau mampu memindahkan gunung, betul? Itu yang terjadi. Mereka punya iman yang begitu kuat, terjadilah gempa, bumi bergeser, gunung bergeser, pak. Bukan hanya gunung yang bergeser, tetapi ikut gerejanya terangkat ke situ. Itulah kuasa. Saya tuh selalu mengagumi peristiwa-peristiwa seperti ini, dan itu yang terjadi. Jadi kita juga harus yakin. Yang belum dapat pekerjaan tahun ini, yang belum dapat jodoh tahun ini, aminkan bahwa semua akan Tuhan berikan. Amin. Jangan pernah takut. Ingat kan ayat yang memberangkat kita pada awal tahun? Apa dikatakan di sana? Berserahlah dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ayat inilah kita bawa 1 tahun ini. Dan untuk menjadi pemberita firman, ya, bukan hanya Petrus dan Filipus yang mendapatkan amanat agung dari Yesus, tetapi saat ini, sekarang ini Yesus datang bersama dengan kita, memberikan amanat agung kita, memberikan Roh Kudus bagi siapa yang percaya akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan mampu memberitakan Injil dengan sebenar-benarnya. Memberitakan Injil bukan dengan kesombongan siapa saya, bukan. Justru kita harus tanya, siapakah aku ini? Bertanya, dengan apakah ku balas Tuhan? Jawabnya, suaranya pelan. Dengan apakah ku balas Tuhan? Jawab semua, slide. Pelan suaranya. Dengan apakah ku balas Tuhan? Semua. Itu yang Tuhan minta. Dia tidak minta macam-macam. Dia tidak minta supaya kita membayar anugerah. Kita tidak membayar Roh Kudus hingga batas kita. Dia hanya ingin kita memuji dan menyembah Dia, bukan menyembah Allah yang lain. Itu kesetiaan kita di tahun 2025. Kita tinggalkan yang buruk tahun 2024. Kita angkat Tuhan bersama dengan kita dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja, bertindak untuk kita. Peran Roh Kudus dalam pemberitaan Injil tidak dapat dilepaskan dalam diri seseorang yang percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemberitaan Injil ini menghentikan praktek-praktek simoni. Ini kenapa dibikin simoni? Simoni ini adalah praktek seorang Simon yang hidup dengan berdukun-dukun. Jadi pemberitaan Injil menghilangkan atau menghentikan praktek simoni. Jadi menyogok dengan uang memperoleh kasih karunia itu adalah menjadi peringatan yang keras kepada kita semua bahwa anugerah tidak bisa dibeli. Kalau kau sudah memberikan ucapan syukur untuk gereja, jangan kau bangga-banggakan, aku sudah kasih. Sudah sewajarnya kita berbuat baik. Karena itu adalah ketiga tugas. Bagaimana cara kita bermarturia, bagaimana cara kita berkoinonia, bagaimana cara kita berdiakonia, itu kita yang punya cara.
Tapi semua itu harus kita tinggalkan dulu hal-hal yang tidak baik. Seperti yang pernah saya katakan, saya tidak suka kalimat bahasa Yunani yang mengatakan metanoia. Metanoia itu adalah pertobatan. Metanoia mau menceritakan tentang pertobatan dari perbuatan jahat berhenti menjadi berbuat baik. Saya lebih suka dengan bahasa Ibrani yang mengatakan syuf. Syuf itu berbalik. Jadi kalau saya menghadap ke sana, saya berbalik 180 derajat menghadap sana, tetapi tidak melihat ke belakang, tapi maju jalan ke depan. Artinya tidak perlu yang lama diingat-ingat. Jalanlah, karena di depan tangan Tuhan sudah terbuka buat kita semua. Hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Itu sudah. Dia sudah menawarkan, tapi kita selalu menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Kita masih mau hidup dengan suka-sukaku. Bukan suka-sukamu Tuhan, tapi suka-sukaku. Disinilah yang mau kita diingatkan bahwa kita para rasul ini mempunyai suatu motif yang sangat unik dalam Alkitab kita ini. Karena mau menceritakan tentang kuasa Allah yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan apapun. Jangan pernah menyogok. Mau melayani Tuhan juga jangan lihat duitnya. Kalau disuruh, ayo kita gini, wani piro. Jangan selalu nanya wani piro. Lakukan saja. Bagi saya hidup ini perlu dengan 3B. Tahu 3B? Bibit, bobot, bebet. Kalau yang 3 ini sudah kita miliki, kemanapun Anda pergi, bukan Anda yang mencari uang, tetapi adalah uang yang mencari kita. Tadi saya dengar bedanya uang dengan duit. Kita perlu duit, bukan perlu uang. Karena uang itu adalah usaha yang angkuh katanya. Uang singkatan usaha dan angkuh. Tapi kalau duit, doa, usaha, iman, dan takwa. Ini salah satu, sejak tadi saya renung-renung itu ya. Memang kita ini, siapa yang tidak perlu duit? Ya kan? Kita perlu duit gak? Perlulah untuk bayar kos, bayar kuliah, makan setiap hari, bayar uang sekolah. Tapi kita dapatkan dengan cara yang adil dan benar. Itu maksudnya duit tadi itu. Doa, usaha, iman, dan punya takwa. Maka dengan semuanya datang. Tadi saya udah katakan, kita punya 3B, itu akan kita miliki. Kita punya bibit, bebet, dan bobot. Itu makanya orang akan mencari kita. Kita menjadi orang yang profesionalisme. Makanya ada orang bilang, wah baru betulin gitu aja mahal banget bayarnya. Ya itu profesional dia membetulkan jam tangan yang sedikit saja. Kita tidak bisa mengganti tali, dia bisa. Berapa bang? Segini. Oh ganti gitu aja kok mahal. Ya udah kalau enggak betulin sendiri aja, bisa enggak kan gitu. Ya profesionalisme ya mahal kan begitu. Dihargai. Siapapun. Tukang jahit juga gitu. Berapa tukang jahit? 3,5. Mahal amat cuma jahit begitu doang, benangnya aja berapa. Ya udah jahit sendiri kalau mau kan begitu. Jadi artinya jangan pernah membanding-bandingkan, jangan pernah pikir kerugian, tapi pikirkanlah apa yang harus kau lakukan sehingga apa yang kita perbuat menjadi berkat bagi orang lain, berkat juga bagi kita, sukacita bagi orang lain, sukacita bagi kita. Nah di sini juga atas permintaan Simon, akhirnya Rasul Petrus bangkit dan mengecam Simon dan berkata, binasalah. Kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau hangus dan jatuh karena engkau menyangka bahwa anugerah Tuhan, Roh Kudus bisa dibeli. Tidak. Kita punya uang banyak, bisa membeli spring bed yang mahal, tetapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kita punya uang banyak, kita bisa beli makanan yang enak-enak, tetapi kita tidak bisa menikmatinya. Kita punya uang banyak, bisa beli tanah di mana-mana, tapi kita tidak bisa cukup bahagia menempatinya. Ini dia. Jadi semua yang bikin kita bahagia adalah
hidup dekat dan percaya kepada Tuhan. Jadilah pemberita-pemberita Injil yang percaya dan jangan pernah takut saat kita memberikan diri kita menjadi pelayan Tuhan. Saat kita akan memberikan pemberitaan Injil melalui sikap kita di rumah, dalam pekerjaan, di dalam terhadap sesama, tunjukkanlah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang melakukan 3 hal tadi. Marturia, apa arti marturia? Bersaksi. Koinonia, bersekutu. Diakonia, lakukanlah ini dalam hidupmu. Bersaksi di tempat pekerjaanmu bahwa kau adalah pengikut Yesus. Bersekutu saat kau akan melakukan pekerjaanmu di tempatmu, dulukan dengan berdoa. Melayani, bagaimana caramu melayani teman-teman dan bagaimana cara melayani di kantormu. Lakukan itu sesuai dengan Tuhan, bukan dengan kehendakku. Saya percaya tahun 2025 kita diajak untuk menjadi pemberita firman dan kita sanggup melakukan itu. Besok saat kita akan membuka sermon yang baru, kita akan mendengarkan dari week 5, week berapa lagi emang? Week 6, wilayah 6 yang masih membutuhkan calon sintua. Semoga hati kita terketuk. Juga tadi cowok-cowok ganteng ya yang mau jadi guru sekolah minggu. Kita hanya 1 minggu mengajar sekolah minggu, langsung sermon. Selebihnya kita bisa pakai Zoom. Jadi tidak mengganggu kuliah, tidak mengganggu pekerjaan. Asal dirimu mau menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja. Mari kita berikan diri kita tahun 2025 ini dengan lebih berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.